Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Oke, gimana hari ini? Masih pada semangat? Semangat dong Bu. Oke, alhamdulillah ya kalau masih pada semangat nih. Walaupun udah menjelang siang, udah mulai-mulai ngantuk sama lapar kayaknya ya. Tapi Ibu harap kalian tetap menjaga semangat dan fokus ketika sedang belajar. Oke, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelasnya. Mangga dipimpin berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Anak-anak, sekarang Ibu mau coba absen dulu ya. Oke, Azara Putri hadir. Hadir Ibu. Oke, Ismiawati hadir. Hadir Ibu. Oke, Ujang hadir. Ujang hadir. Bu, katanya Ujang izin tidak masuk sekolah karena sedang sakit, Bu. Oh, Ujang lagi sakit ya. Baik, kalau begitu kita doain ya anak-anak supaya teman kalian lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu lanjutkan saja. Siti Hilma hadir. Hadir Ibu. Oke, sip. Hadir ya. Selain Ujang, semuanya sudah hadir. Baik, anak-anak. Karena di sini kita masuk pertemuan pertama, jadi di sini Ibu mau menjelaskan beberapa kesepakatan nih, atau beberapa aturan untuk kedepannya ketika kita sedang belajar animasi. Oke, yang pertama, selama kelas kalian diharuskan untuk menyalakan kameranya. Nah, ayo Ibu lihat masih ada yang off cam nih ya. Yuk, yang masih off cam dinyalakan dulu yuk kameranya biar Ibu bisa lihat nih wajah-wajah kalian. Nah, sip. Udah pada off cam ya. Sekarang kelihatan nih murid Ibu pada segar-segar, masih pada cantik-cantik nih. Oke. Untuk kedepannya, kalian boleh saja untuk tidak off cam ya kalau misalnya lagi ada kendala. Nah, tapi kalian harus izin dulu ya ke Ibu. Kemudian di sini yang paling penting kalian belajar dengan niat dan keseriusan yang sungguh-sungguh. Sepakat ya anak-anak? Sepakat Ibu. Oke, Sepakat, Bu. baik. Oke, baik. Di sini Ibu mau coba share screen ya. Sudah Bu. Oke, udah muncul ya. Baik anak-anak, karena di sini kita masih pertemuan pertama, jadi untuk materi kita hari ini nggak akan susah-susah, nggak akan ribet-ribet ya. Kita di sini akan sama-sama belajar mengenai pengenalan dan konsep animasi. Oke, langsung aja. Nah, apa sih itu animasi? Coba di sini ada yang belum pernah lihat animasi? Atau udah sering nih nonton film animasi misalnya? Udah sering Bu. Iya, benar ya. Pastinya udah pada pernah lihat animasi ini ya. Oke, kita lanjut. Pengertian animasi. Jadi, animasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, yang artinya itu jiwa atau hidup anak-anak. Nah, katanya animasi ini merupakan sebuah teknik menampilkan gambar yang lebih dari satu. Nah, jadi setiap gambar ini saling berhubungan satu sama lainnya dan diperlihatkan secara berurutan ya, sehingga penonton yang menyaksikan mengalami sebuah ilusi pada gambar yang ditampilkan. Jadi gambarnya itu terlihat seperti bergerak dan hidup ya anak-anak. Oke. Jadi animasi ini merupakan sebuah gambar bergerak yang disusun dan memiliki
keterhubungan anak-anak. Seperti itu. Ada yang udah pernah lihat ini? Animasi ini? Tahu ya, Mickey Mouse ini namanya. Tahu, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan media animasi. Jadi anak-anak, animasi ini bisa kita gunakan di berbagai macam hal ya. Contohnya yang pertama yaitu pada iklan televisi. Nah, yang kedua itu bisa juga animasi diterapkan untuk video presentasi, dan juga bisa, ini yang paling sering kalian lihat mungkin ya, ada film atau serial. Nah, kemudian yang keempat untuk media-media lainnya. Nah, ada yang tahu animasi, biasanya kalian nemuin animasi di mana aja nih, selain yang 3 ini? Biasanya ada ya tuh di aplikasi ya, atau di website, supaya tampilannya lebih interaktif lagi dan lebih menarik ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan mengenal sejarah animasi. Nah, jadi penganimasian ini mulanya ditemukan gambar pada sebuah dinding gua oleh para ahli di Perancis. Nah, katanya gambar ini merupakan seekor binatang babi atau bison atau kuda dengan penggambaran 6 kaki atau lebih dengan posisi yang bertumpuk. Nah, gambaran dinding itu ditangkap oleh para ahli purbakala sebagai pergerakan hewan yang katanya sedang berlari, anak-anak. Jadi ini asal mula ditemukannya animasi. Nah, kemudian selanjutnya ditemukan juga di Mesir kuno, katanya di Gua Lascaux, yaitu pergerakan para pegulat yang berkerumun dengan gambar yang berurutan pada dekorasi dinding atau kendi anak-anak. Nah, jadi seakan memberikan pergerakan pada gambar tersebut ya. Nih, kalian bisa lihat di sini. Tuh, pergerakannya dari kiri ke kanan itu seperti memiliki sebuah cerita ya, anak-anak. Oke, selanjutnya. Pada tahun 1824, Peter Mark menemukan yang namanya the persistence of vision. Jadi dia itu menemukan sebuah prinsip penglihatan yang mempertahankan penglihatan sementara terhadap gambar-gambar yang sudah ditampilkan. Nah, kayak gini. Lalu muncul juga sebuah mainan yang disebut taumatrope, yaitu waktu itu berkisar abad ke-19 di ke-19 di Eropa. Nah, mainan ini itu berupa lempengan-lempengan cakram dengan gambar di kedua sisinya anak-anak. Nah, kalian bisa lihat ya di ilustrasi ini. Jadi katanya kalau si talinya itu digerakkan, akan muncul ilusi sebuah burung yang sedang bergerak. Seperti itu. Selanjutnya, pada abad ke-18 di Amerika nih, mulailah penerapan sebuah animasi di media kertas anak-anak dengan menggunakan teknik gambar diam dan dijadikan satu sehingga menimbulkan seolah-olah gambar tersebut sedang bergerak. Nah, teknik ini dinamakan stop motion animasi, gitu ya. Pasti pernah dengar yang namanya stop motion? Pernah Belum ya? pernah, Bu. Oh, belum. Oke, kalau belum nanti kita cari tahu ya bersama-sama apa itu stop motion. Oke. Selanjutnya, katanya nih, pada tahun 1906, film animasi pertama dipublikasikan dengan judul Humorous Face of Funny Face. Nah, yang diciptakan oleh kartunis New York James Stewart dan penemu terkemuka Thomas Alva Edison. Nah, mereka ini berkolaborasi, jadi menciptakan sebuah gambar diam dengan fotografi, seperti itu. Nah, ini pengembangan animasi berlanjut pada tahun 1928. Film Mickey Mouse ya mulai disiarkan sebagai film kartun pertama nih di Amerika yang dibuat oleh Walt Disney. Jadi film pertama yang mensinkronkan dengan suara-suara, dan judulnya itu katanya Steamboat Willie, menjadi animasi pertama nih dalam bentuk audio visual. Jadi artinya dia ada gambar dan juga ada suaranya ya anak-anak. Nah, ini merupakan studio animasi terkenal ya sekarang. Kalian pasti tahu lah ya, ini kalau nonton film, pasti logonya selalu muncul di awal filmnya dimulai ya.
Ada di sini ada misalnya ada Toy Story, terus ada Monster Inc juga nih, ada Tom and Jerry. Udah pernah nonton? Atau ada yang belum pernah nonton? Sudah, Bu. Udah, Bu, pernah nonton. Oke, udah. Bagus. Berarti kalian masa kecilnya bahagia ya. Dikirain Ibu belum pernah nonton nih, belum ada yang belum pernah nonton film animasi. Oke, kita lanjut. Nah, tadi itu sejarah animasi secara global ya anak-anak. Yang selanjutnya ini kita persempit sebagai sejarah animasi di Indonesia. Nah, jadi katanya sebelum mengenal animasi dari barat, di Indonesia juga ada nih pencetus konsep animasi, yaitu wayang namanya anak-anak. Jadi, penemuan yang serupa juga ada pada relief Candi Borobudur yang diteliti oleh Profesor Primadi Tabrani. Nah, anak-anak kalau kalian di Candi Borobudur lihat tuh ya, reliefnya itu banyak ya, banyak. Dan dia itu memiliki cerita anak-anak. Jadi nggak cuma gambar sembarangan aja ya, tapi itu tuh memiliki cerita. Nah, ini asal mula animasi di Indonesia. Oke. Nah, animasi pertama yang dibuat oleh Dukut Hendronoto atas visi Soekarno yang berjudul Sidul Memilih pada tahun 1955. Nah, ini merupakan sebuah awal mulainya sejarah perfilman animasi di Indonesia, anak-anak. Nah, oke. Mungkin kalau kalian lihat dari sejarah animasi di Indonesia, kurang begitu terlihat gitu. Nggak seperti yang di luar negeri. Nah, tapi sekarang ini animasi buatan anak bangsa sudah makin banyak ya, dan makin bagus-bagus juga. Oke, coba ada yang tahu contoh film atau serial animasi dari Indonesia? Nusa Rara, Bu. Nah, Adit benar. dan Joko Jauro juga, Bu. Oke, benar ya, pinter. Oke, ya itu tadi yang kalian sebutkan merupakan serial animasi yang sekarang mungkin bukan cukup ya, udah terkenal gitu. Dari segi cerita dan juga visualnya pun nggak kalah bagus nih dari buatan luar negeri. Oke, di sini Ibu penasaran, di antara kalian ada yang tertarik atau punya cita-cita jadi animator anak-anak? Saya, Bu, lumayan tertarik, Bu. Soalnya Hilma ini suka menggambar, Bu, dan suka bikin cerita gitu, Bu. Jadi tertarik. Wah, oke, hebat nih Hilma. Kayaknya udah punya ketertarikan ya, dan udah punya modal awal juga nih sebagai seorang animator. Oke, kalau yang lainnya gimana? Oke, kayaknya masih pada mikir-mikir nih ya anak-anak. Atau mungkin kalian tertariknya di bidang yang lain. Oke, nggak apa-apa ya. Makanya di sini kalian dapat mata pelajaran animasi supaya kalian bisa sama-sama belajar dan mendalami gimana sih cara membuat animasi yang baik itu, seperti apa, terus tahapannya bagaimana, dan apa saja yang harus disiapkan dalam membuat sebuah animasi. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita balik lagi ke topik. Tadi itu penjelasan sederhana atau singkat mengenai pengertian dan juga sejarah dari animasi. Oke, sebelum kita ke kegiatan selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kayaknya ini mah masih mudah ya, belum ada yang ingin bertanya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu ke kegiatan kita selanjutnya. Nah, di kegiatan ini kalian akan berdiskusi nih secara berkelompok. Nah, apa yang didiskusikannya? Nah, anak-anak, jadi ini dia topik yang akan kalian cari dan diskusikan bersama-sama. Jadi, tugasnya untuk sekarang, coba kalian cari jenis-jenis animasi ya. Jenis-jenis animasinya kalian boleh cari di Google, YouTube, atau sumber lainnya. Nah, nanti kalian akan Ibu minta secara bergantian memaparkan hasil temuan kalian secara berkelompok ya anak-anak. Dan nanti kalian bisa saling mengajukan pertanyaan juga saat kegiatan. Nah, nanti Ibu akan kasih poin tambahan bagi yang bertanya dan yang bisa menjawab. Mengerti ya anak-anak?
Siap Ibu, mengerti. Oke, oke, baik. Sekarang untuk pembagian kelompoknya nih, mau Ibu atau kalian yang tentuin sendiri? Boleh ditentuin sama Ibu aja, Bu. Oke, kata Ismi ditentuin. Kalau yang lain gimana? Dipilihin juga Bu sama Ibu. Oke, setuju dipilihin semua ya. Kalau begitu, Ibu akan bagi ke dalam 2 kelompok. Nah, kelompok 1 ada Azahra dan Ilmah, dan untuk kelompok 2-nya ada Ismi. Nah, karena Ujangnya sedang tidak hadir, berarti Ismi mau nggak mau nih. Gimana Ismi? Nanti Ibu bantu deh sebagai pengganti Ujang. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, tugasnya juga simpel kok. Nanti kalau kesulitan, Ibu pasti akan bantu. Ya, jadi anak-anak langsung aja. Kalian mulai mencari dan berdiskusi bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Untuk waktunya Ibu kasih 10 menit. Gimana? Cukup? Cukup, Bu. Oke, baik. Boleh sok dimulai mengerjakan ya dari sekarang. Gimana? Ada kendala atau ada yang mau ditanyakan anak-anak? Boleh, Siti Hilma, kenapa? Ya Ibu, saya izin bertanya Bu. Untuk jenis animasinya itu nyari berapa macam ya Bu ya? Oh, oke. Untuk jenis animasinya sendiri, kalian boleh ya mencari sebanyak-banyaknya anak-anak. Jadi semakin lengkap, semakin bagus ya. Siap Ibu, baik terima kasih Bu. Oke, sama-sama Hilma. 1, 2. Anak-anak, waktunya sudah habis. Gimana? Udah siap semuanya? Kelompok 1, apakah sudah beres? Sudah Ibu. Oke, baik. Kalau kelompok 2 gimana? Sudah beres? Sama, Bu, sudah. Oke, kalau gitu kita akan mulai ya sesi diskusi dan sharingnya. Oke, untuk mengawali, apakah ada yang mau mencoba terlebih dahulu? Nggak ada nih. Benar. Ya udah, Ibu tunjuk aja ya kalau gitu. Coba untuk kelompok yang pertama menjelaskan, yaitu kelompok pertama alias kelompok 1. Mana nih kelompok 1 suaranya? Siap Ada ya? Bu. Oke. Ya Bu, siap. Oke, coba Ibu mau kalian menjelaskan 2 jenis animasi yang sudah kalian temukan. Oke, mungkin langsung saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang jenis animasi. Yaitu yang pertama, animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi ini merupakan penerapan dari animasi sel namun dengan media utama menggunakan teknologi digital. Namun bermula dari sketsa awal atau pengkonsepan dilakukan pada media kertas yang pada akhirnya dikonversikan ke media digital untuk pewarnaan, penebalan, garis, dan pergerakan. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Azahra. Silahkan. Baik, terima kasih Siti Hilma. Yang selanjutnya ada animasi 3D atau 3 dimensi. Nah, animasi 3D ini memiliki kekuatan perspektif yang dapat disesuaikan dan diolah oleh animator sesuai kebutuhan. Animasi 3D ini lebih banyak fasilitasnya dibandingkan animasi 2 dimensi. Salah satunya seperti ruang dan perspektif, yaitu subjek yang dibuat pada animasi 3D dapat dilihat 360 derajat secara keseluruhan tanpa perlu membuat gambar lagi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, sip. Bagus ya penjelasan dari kelompok 1. Terima kasih ya Azahra dan juga Siti Hilma. Oke, mungkin kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan Ismi. Baik, Bu, izin bertanya ya.
Nah, menurut kalian, yang lebih unggul dan lebih bagus itu animasi 2 dimensi ataukah animasi 3 dimensi? Oke, pertanyaannya bagus banget nih, Ismi. Gimana kelompok 1? Boleh? Izin menjawab ya, Bu. Jadi kalau menurut kami itu animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi sama-sama bagus. Kalau mau mendapat kesan yang nyata, itu video animasi 3D atau 3 dimensi bisa jadi pilihan terbaik. Jadi menurut kami bisa disesuaikan sih dengan kebutuhan. Oke, sip. Benar ya jawaban dari Azahra. Coba Ibu mau menambahkan sedikit. Yang perlu diingat kalau pembuatan video animasi 3D itu lebih rumit juga ya anak-anak dan cenderung lebih mahal kalau dibandingkan dengan video animasi 2 dimensi. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 1 yang sudah menjelaskan. Sekarang kita pindah ke kelompok 2. Ismi siap ya? Oke, sama seperti barusan, coba kamu paparkan 2 jenis animasi yang sudah kamu temukan. Selain yang sudah disebut sama kelompok 1 ya. Baik, Bu. Langsung saja ya. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan 2 macam animasi ya. Yang pertama itu ada animasi cel. Nah, animasi cel adalah salah satu jenis animasi yang membutuhkan banyak alat dan usaha untuk membuatnya. Nah, jenis ini yang digunakan oleh Walt Disney untuk menciptakan film animasi Mickey Mouse hingga terkenal. Nah, animasi sel ini biasanya terdiri dari lembaran-lembaran yang membentuk sebuah frame animasi tunggal. Nah, lembaran-lembaran tersebut terdiri dari latar belakang atau background, lalu ada karakter dan juga yang lainnya. Nah, biasanya lembaran sel yang ditumpuk tergantung kegunaan pada animasinya. Semakin banyak objek yang bergerak, maka akan semakin banyak lembaran sel yang akan dibuat. Selanjutnya, yang kedua itu ada animasi flipbook. Nah, animasi flipbook ini dibuat dengan bahan dasar kertas yang banyak dan bertumpuk. Nah, animasi flipbook hanya memiliki satu muka saja dan digambar di setiap kertas dengan gambar yang berbeda-beda untuk menggerakkannya. Jadi animasi akan terlihat saat tangan itu membalikan setiap lembar dari kertas yang sudah dibuat tadi. Mungkin seperti itu dari kelompok 2. Oke, sip. Bagus ya Ismi penjelasannya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Boleh, Azahra? Izin bertanya ya Ismi, jadi tadi untuk yang animasi sel itu cara ngegerakinnya itu gimana ya? Oke, Ismi gimana? Mau langsung dijawab? Boleh Bu, langsung jawab saja. Boleh, silahkan. Oke. Tadi pertanyaan itu bagaimana cara menggerakkan animasi sel ya? Nah, jadi untuk menggerakkan animasi ini pada lembar sel dengan cara itu menggantikan lembaran sel yang akan digerakkan dengan lembaran sel yang baru dengan gambar yang berbeda. Seperti itu. Oke, baik. Gimana? Azahra, apakah sudah cukup penjelasannya dari Ismi? Oke, baik. Coba, sepertinya masih ada lagi ya jenis animasi yang lain. Nah, ada yang mau mencoba menjelaskan? Gini deh, Ibu mau Hilmah dari kelompok 1 nih. Boleh, selain yang sudah disebutkan sebelumnya, ada lagi nggak jenis animasi yang lainnya? Izin menjawab ya Bu ya. Ada Bu, yaitu animasi stop motion. Oke, boleh sok dijelaskan apa itu stop motion? Ya, jadi kalau misalnya animasi stop motion itu merupakan teknik menggerakkan subjek, baik gambar, orang, patung, atau benda lainnya. Nah, dengan mengambil gambar menggunakan alat perekam atau kamera dan akhirnya digabungkan menjadi satu melalui media digital. Nah, sehingga gambar yang dikumpulkan menjadi seolah-olah seakan-akan maksudnya bergerak gitu, Bu.
Oke, bagus. Terima kasih ya, Hilma, sudah menjelaskan tambahan dari jenis animasi. Oke, dari penjelasan yang sudah kalian sampaikan dan sudah kalian temukan, semuanya benar dan bagus. Jadi anak-anak di sini jenis animasi itu seperti yang sudah kalian jelaskan barusan, ada animasi 2 dimensi dan juga 3 dimensi ya anak-anak. Nah, mungkin kalian udah bisa melihat nih perbedaannya. Kalau 2 dimensi itu dia nggak bervolume, jadi terkesannya tidak realistis anak-anak. Nah, di sini Ibu ada contoh. Nah, ini untuk animasi 2 dimensi ya. Terlihat ya, ada contohnya nih ada dari film Mickey Mouse, Tom and Jerry juga. Nah, sedangkan untuk animasi 3 dimensi itu dia lebih tampak nyata anak-anak dan lebih memiliki volume. Jadi terkesannya lebih nyata. Nah, kalian bisa lihat ya perbedaannya di sini. Nih, dari ini contohnya dari film Toy Story. Terus ada juga nih dari Frozen, film Frozen. Kalian bisa melihat ya perbedaannya dari jenis animasi 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Baik, yang selanjutnya tadi ada yang namanya animasi stop motion. Nah, di sini Ibu ada contoh. Kita lihat bersama-sama ya. Bentar anak-anak. Nah ya, ini anak-anak stop motion itu dia difotoin satu-satu. Terus nanti diubah lagi gerakannya satu-satu dan difoto juga. Nah, seperti ini proses pembuatannya. Nah, begini ya anak-anak, jadi nanti sehingga dia bisa menciptakan ilusi gerakan itu dengan cara difoto satu-satu dan dijadikan satu video. Mungkin seperti itu ya anak-anak, kita lanjutkan. Nah, tadi juga ada yang namanya animasi flipbook. Nah, di sini kita sama-sama lihat contohnya. Nah, itu dia anak-anak contoh dan jenis dari animasi yang sudah kita sama-sama cari barusan ya, dan sudah kita simak beberapa contoh yang tadi Ibu tampilkan. Ya, jadi anak-anak, kalian bisa lihat ya, kalau proses pembuatan animasi itu sama sekali enggak gampang. Dia membutuhkan waktu, ya membutuhkan banyak biaya mungkin ya. Nah, gitu anak-anak. Jadi diskusi kita barusan Ibu rasa sudah sangat bagus ya dan berjalan dengan lancar. Nah, Ibu senang nih kalian pada aktif, saling bertanya dan juga menjawab ya. Anak-anak, oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan di hari ini, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Atau ada kendala nggak tadi selama kegiatan belajar? Boleh, gimana Ismi? Paling Bu dari saya mah kendala jaringan waktu mau nyari-nyari jenis-jenis dari animasinya tadi Bu. Oke, kendala jaringan ya. Ismi ini lagi di rumah? Iya Bu di rumah. Oke, berarti pakai kuota biasa ya, nggak pakai wifi? Oke, nggak apa-apa ya anak-anak. Kalau ada yang terkendala seperti jaringan, kalian bisa bilang aja ke Ibu. Karena Ibu juga maklum ya, kalian lagi online. Terus kita juga tempatnya beda-beda nih. Pasti kendalanya juga banyak ya, ada aja gitu kendalanya. Nah, yang lain gimana? Aman? Saya juga aman, Bu. Oke, baik. Terakhir, nggak ada yang mau ditanyakan? Atau sudah Tidak ada, Bu. cukup? Oke, baik. Sudah cukup sepertinya ya, anak-anak. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup sesi pembelajaran kita di hari ini, Ibu tadi sudah mengupload tugas kalian untuk minggu depan ya, anak-anak. Karena hari ini kita sudah sama-sama mengenal sejarah dan jenis animasi. Nah, Ibu mau di rumah nanti kalian coba mencari prinsip-prinsip dalam membuat animasi ya. Untuk detail tugasnya, kalian bisa baca aja itu ada di Google Classroom.
Dan nanti kalau misalnya bingung, boleh tanya di grup kelas ya, boleh tanya di grup kelas animasi atau mau japri nge-WA ke ibu juga boleh. Mengerti ya? Siap, mengerti, Bu. Oke, baik. Sekarang kita akhiri, tapi sebelum kita mengakhiri, kita tutup dengan berdoa ya. Boleh tadi Ismi dipimpin doa lagi? Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih ya anak-anak atas semangat dan partisipasinya pada pertemuan kali ini. Ibu harap pada pertemuan selanjutnya kalian tetap menjaga semangat kalian ya. Baik, Ibu cukupkan kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.